Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama ini kami lampirkan tugas video kami kepada Bapak Gunadi mengenai net present value atau disingkat dengan NPV, di mana saya berada pada kelompok yang sama dengan jumlah 6 orang, Andre Berta. Kita sendiri tahu bahwa pengertian dari NPV ini adalah dalam sebutan sederhananya itu adalah nilai arus kas yang masuk itu dikurang dengan nilai arus kas keluar. Ini pengukuran efektif dari laba sebuah perusahaan atau yang didapatkan dari usaha, proyek atau penanaman modal. Nah, bahan evaluasi dari fungsi NPV ketika kita melakukan penanaman modal, lalu perusahaan akan melakukan penilaian terhadap NPV mereka. Nantinya hasil dari NPV ini akan menunjukkan bisa atau tidak investasi tersebut dijalankan terkait untung dan rugi perusahaan di masa depan. Jadi terkait estimasi dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan. Perbandingan nilai investasi, jika perusahaan dihadapkan dengan 2 atau lebih investasi, maka investasi yang paling efisien dan menguntungkan, perusahaan dapat melakukan penilaian terhadap NPV dari investasi tersebut. Lalu kita bisa memperhitungkan seluruh arus masuk, tidak mengabaikan aliran kas selama investasi berlangsung. Kita bisa memperhitungkan time value of money, nilai waktu daripada uang, lalu memudahkan untuk mengetahui apakah investasi yang hendak dilakukan dapat meningkatkan nilai perusahaan atau tidak. Dan metode ini juga mempertimbangkan risiko arus kas yang masuk di masa depan, dan modal dapat terlihat jelas. NPV atau estimasi dan prediksi ini menyebabkan NPV sensitif terhadap perubahan estimasi arus kas masa depan, nilai sisa dan biaya modal. Apabila faktor pembentuk NPV berubah, maka nilai akhir NPV juga akan berubah karena term conditionnya itu dipastikan di tahap awal. Ini adalah rumus perhitungan NPV. NPV sama dengan C1 per 1 tambah R, lalu tambah C2 per 1 tambah R kuadrat, lalu C3 per 1 tambah R pangkat 3, dan seterusnya. CT per 1 tambah R pangkat T itu dikurang dengan CO nya atau nilai investasi awal pada tahun C0 nya pada tahun ke-0 dalam rupiah. Ini biasanya kalau kita sudah masuk dalam contoh kasus di mana R adalah suku bunga atau discount rate dalam persen, maka akan nampak di sini contohkan bahwa di sini ada beberapa nilai positif dan negatifnya, lalu ada nilai netral. Ini sangat jarang terjadi, tidak untung dan tidak rugi, karena biasanya investasi langsung menandakan apakah dia positif atau negatif. Bahkan akan menjadi perbandingan seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa apabila mau 2 atau sampai 1000 pun investasi yang masuk maka akan nampak. Nah, ini adalah contohnya harga mesin produksi 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan 50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Nah, secara rumus yang kita pakai di NPV itu akan mendapatkan hasil 30,24 karena kita kurangi akhir dengan nilai mesin tadi, dimana 50 juta itu adalah arus kas yang diestimasikan selama 50 juta per tahun. Dan pada kenyataannya tentu tidak sama nominal 50 juta ini. Nah, itulah kegunaan dari estimasi tadi. Karena kalau kita hitung dengan manual saja, ini kita dapati seperti contoh di sini kita dapati ini nilainya kalau manual berlangsung itu sekitar 70 juta gitu. Namun dengan nilai NPV maka sekitaran 50% itu tergerus dari perhitungan manual ini. Nah, di sini adalah plan A, plan B, plan C dan plan D dari interest rate, dari rata-rata bunga tadi. Ada cash flow-nya, cash flow yang terjadi di sini. Ini cash flow-nya. Cash flow-nya ada discount factor dan ada discounter cash flow. Dimana cash flow ini selalu berubah-ubah di setiap plan. Disitulah estimasi kita perhitungkan. Estimasi yang tentu dasar-dasar dari poin-poin estimasi itu sudah dimiliki oleh perusahaan dalam menetapkan angka. Nah, terakhir demikian yang
disebut oleh jurnal ini, apa itu NPV, Net Present Value. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.